Nang ndi? Nggih surat apa? Wong wakil bupati durung mulih sampean mulih. Iki apa sampean iki? Sik, longgo sik. Ojo sampean didelok wong akeh. Longgo kene. Tak kandhani. Saya ini teman saya jenderal banyak. Ya. Gubernur banyak. Saya kasihan sama jenengan, dilihat masyarakat sampean pengajian pulang menghina pengajian nantinya. Paham? Kasihan jenengan, saya cinta sama jenengan. Sampean lo ke pengajian pakai dinas, artinya polisi pembela kiai. Allahumma pengajian ceramah beb bupati gawani mulai iki mulai nekat iki. Ngapunten karena sampean terang-terangan, saya harus terang-terangan. Saya menghargai pondok pesantren Ihyaul Ulum. Pak Zuhron ini lho gawani mulai anak kula. Sampean kerekam lho, nanti dihapus ya. Yang bagian ini dihapus. Kasihan Pak Camat. Tak dongakno munggah pangkat. Tapi ojo macem-macem. Loh, ngaku iki kenal Mbak Israel tambah dawa kok urusane. Enggak boleh. Siapa? Perhatikan. Siapa yang meremehkan ilmu agama dikhawatirkan matinya su'ul khotimah, saudara. Dan naik. Mau kemana? Sebentar lagi saya pulang. Wes tak cepet wis sampe nunggu, tak hargai polisi. Saya pulang. Engko tak balik Kapolresmu. Pak Rob, setelah ini saya ke kantor jenengan, Kapolres panggil ke rumah. Tak laporkan, berani sampean? Kapolres sampean nanti saya temui, tak bilang Pak Haris ceramah saya ditinggal pulang, berani? Makanya ambek Kapolres gawani, ambek kiai wani. Sebentar lagi saya pulang, tak cepatkan, jangan khawatir. Tapi jangan pulang tengah orang ceramah. Kalau pulang lewat belakang, jangan di sini. Jangan di sini, ngajak orang pulang. Loh nun sewu, saya ini penceramah tahun 90. Mulai zaman Pak Harto, saya dicekal, saya dipenjara. Sudah Pak, ojo kelas polisi. Tak dongakno selamat panjang umur, Pak Camat. Tapi jangan diulangi lagi, boten Habib tok, kiai siapapun. Kalau niat nggak bisa hadir, datang salaman sama kiainya, kiai saya nggak bisa hadir, saya banyak acara. Kalau ini sampean terang-terangan, saya juga harus terang-terangan. Kiai tidak ada kiai mundur, kiai harus berani, saudara. Kiai takutnya sama Allah, bukan takut sama pejabat, saudara. Kiai edisi emosi itu ya bang, harus gitu, harus tahu kita ojo cari kiai itu kan kutune Mbah Yai sopo begini, kutune Mbah Yai kan, kutune Mbah Yai, kutune sopo ae kalau ngecak gak tepat ya gak tepat, kutune sopo ae kalau ngecak gak tepat gak tepat, karena dia bukan mbahnya, dia mbah dia mbah ayam itu punya anak beto kan, iki anak isu iki pian, iki pernah pote iki ireng iki kayak bapak, wah iki pernah pote kok, iki anak bapak, iya pernah pote tapi kalau dia merubah warnanya menjadi hitam, oke lah anak bapak ini. Tapi kalau dia masih putih, terus ini bapak ireng lagi. Betul kok maksud sih? Bapak ireng. Berarti dia pernah putih, balik. Enggak sama. Ada seorang apa ya? Ada seorang apa yang semoga sih beri hidayah, kita semua juga beri hidayah. Yang betul, nyeleneh sedikit. Jadi yang mengatakan beberapa hal yang katakanlah betul kata Pak. Gak ayu, enggak ada harapnya undang dia sama sekali. Gak ayu. Nah, saya rasa kalau di tempatnya kiai juga begitu. Ngawur-ngawur ada diundang. Lu pikirlah butuhnya Nabi yang undang. Masuk kiai diburu Nabi Muhammad SAW. Butuhnya Nabi. Mulai ngomongnya menggak, oh ya wis. Nek kon benar undang mana? Ulama dari tempat keturunan beliau. Ada yang jadi menungso. Ada yang ngomongnya rada keluar dari jalur. Gak tahu dia undang apa ayo. Walaupun dia alim ya, gak tahu. Nah, di tempatnya kiai juga harus begitu. Butuhnya hadratus syekh. Saya percaya mbah wali. Tapi kalau butuhnya keliru, melo ayo dikawak nangdi, ayo melo ayo pokoknya merem ayo, jauh kok merem. Harus boleh. Ya banyak. Ya Basori, ya pernah jenengan ikut pakai Basori aneh-aneh. Saya mulai kecil ya Basori ya. Jadi kiai, tentu ini di depan mata. Gak tahu kok neko, ini gawe ilmu, ngajar Quran, sampai sekarang masih ngajari orang. Inna a'toina sampai umur 90 tahun lebih. Ngajar Quran, ngajar ngaji itu kiai. Oh, kak ono
saat ini kita harus melebarkan sayap kita. Betul saya ketawa. Kita ngomong soalnya, tak iso saya apa? Harus tetap. Oh ini anak Islam, ya kok? Ini kok bapak ini, nah sudah. Iya biar ini gini, ini sama ya apa? Ini biar bapak ini, saya anak ini tetap boleh. Kamu komis pokok ini anak ini tak bisa melek. Oh ini gitu, Gus, bener ini. Untuk sampai sekali, aku bisa mana? Saya tidak bisa sama sampai. Cuma kalau sampai ngomong jasa yang neraka, ya sudah nanti dulu. Tak boleh yang sing kenceng si aktor pak. Yang kenceng coba jangan lihat Yai Hamid. Tahu Yai Hamid itu minta barang saya. Kira-kira pernah Yai Hamid minta barang saya? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu orang sudah tahu Allah, kenal Allah. Apa dengan minta barang saya? Kita akan jadi orang yang arif billah, wali, karomah, akan mengeluarkan karomahnya. Kenapa? Selalu minta barang saya. Rahmatan itu. Hati-hati dengan rahmatan alamin itu bukan buat sembarangan. Itu untuk Nabi Muhammad SAW. Islam karena rahmatan alamin ya. Tapi kalau sifat manusia non muslim dengan muslim asyiddu ala kufar rahmat Allah. Tetes bukan jahat, tetes itu jahat. Ada batasan. Garis. Urusan kerja, ayo. Urusan apa? Jual beli, mau. Tadi, mau kok sih. Kita dengan rahmatan alamin. Jangan nabi dan aku. Mana itu? Terusnya ya. Jadi ada beberapa poin yang ingin saya utarakan dalam kesempatan kali ini, di mana klaim sebagai cucu Nabi itu memang sudah mengakar, mendarah daging dalam atau di kalangan para Balawi ya. Tidak hanya Bahar saja, enggak. Tapi bisa dikatakan ini mayoritas dari kalangan para Habib seperti itu. Mengaku sebagai cucu Nabi. Dan itu dari dulu. Dari dulu. Ini video ini sebenarnya cukup lama ya, 7 tahun yang lalu mungkin atau 6 tahun yang lalu. Sudah lama. Sebelum ramainya tesis nasab. Itu untuk poin yang pertama. Kemudian untuk poin yang berikutnya adalah nggak bisa kiai itu lebih tinggi daripada cucu Nabi. Maksudnya adalah Habib. Nggak bisa kiai itu lebih tinggi dari Habib. Bro. Rasulullah saja itu ingin menghilangkan fanatisme, kesukuan. Tidak boleh orang-orang ya atau seseorang itu menyatakan bahwa dirinya saya lebih baik dari orang lain, suku fulan lebih baik dari suku Adlan, suku saya lebih baik dari suku yang lainnya. Apalagi yang sering kali kita angkat dari kitab Bughiyatul Mustarsyidin bahwasannya Balawi itu adalah sebaik-baiknya manusia. Ya kan, ngutip dari Syekh Umar Bahrok yang menyatakan Ahlul Bait afdalun nas wa al-Ba'lawi afdalu alil bait. Sehingga kesimpulannya natijahnya itu adalah Balawi adalah sebaik-baik manusia. Sehingga ketika ada seorang kiai yang kemudian dia itu dimuliakan oleh orang lain, oleh masyarakat. Nah, kemudian tidak terlalu memuliakan Habib sebagai cucu Nabi, maka tidak boleh itu. Tidak boleh masyarakat atau orang-orang itu lebih memuliakan kiai daripada Habib. Nggak boleh. Oh, ini cucu Nabi katanya. Karena Habib itu adalah cucu Nabi, sehingga orang-orang itu harus memuliakan cucu Nabi daripada memuliakan kiai. Kan kalau di agama Islam ya, sebaik-baiknya orang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu yang paling bertakwa, mau siapapun dia. Mau itu dari yang kulitnya hitam, kayak mau itu yang kulitnya coklat, mau itu yang kulitnya putih, mau itu yang kulitnya biru kayak ataupun warna-warna yang lain, itu nggak ngelihat ke sana. Mau itu turunan siapa, kayak mau turunan Fagihil Mugaddam, mau turunan siapa, mau turunan Ken Arok, mau keturunan Raden Wijaya, mau keturunan raja, mau keturunan orang Cina, keturunan Afrika, keturunan orang Jepang, Korea, dan seterusnya, itu nggak ngefek. Sekali lagi, kalau memang dia itu memiliki nilai ketakwaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang paling mulia di sisi Allah taala. Kalau seseorang itu memiliki kemuliaan di sisi Allah taala, maka tentu di sisi manusia dia pasti akan dimuliakan dan tidak meminta orang lain untuk memuliakan dirinya. Nah, sehingga tadi itu rasis loh, rasis. Ini sebenarnya video ini membicarakan tentang Gus Dur yang mengembangkan satu pemikiran
yaitu tentang Islam rahmatan lil alamin. Yang kemudian rahmatan lil alamin itu nggak boleh toleransi dengan agama lain. Sehingga misalkan barongsai segala macam itu nggak boleh. Karena misal melihat kepada siapa? Melihat kepada Mbah Abdul Hamid Pasuruan. Nah itu apakah mungkin Mbah Hamid Pasuruan itu mengadakan acara barongsai? Nggak mungkin. Karena beliau adalah orang yang kenal Allah. Sehingga orang yang kenal Allah itu tidak mungkin ya mengundang barongsai. Dan di sisi lain bahwa barongsai itu adalah sebuah tradisinya orang Cina begitu. Nah sehingga dibantahlah dengan video ini ya. Dan karena Gus Dur itu memiliki banyak pengikut, nah itu nggak boleh diikuti, nggak boleh. Gus Dur itu nggak boleh. Meskipun cucunya Hadratus Syekh begitu. Tapi yang perlu ditekankan itu adalah harus memuliakan Habib sebagai cucu Nabi. Nah artinya hal-hal yang seperti ini dari dulu loh. Ini satu video 5-8 tahun yang lalu seperti ini. Ya. Dan masalah. Udah beberapa contoh dari Habib ini. Saya kurang tahu namanya. Bin Syihab, tapi dia itu Muhammad Anis atau siapa itu Bin Syihab. Memasang atau memajang foto Wali Songo tidak boleh, haram hukumnya. Memajang fotonya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tidak boleh. Ya. Padahal itu hanya sekedar ilustrasi untuk mengingatkan jasa Wali Songo seperti ini dan seperti itu. Kemudian juga bagaimana upaya-upaya ya untuk menggeserkan pemahaman masyarakat, kecintaan masyarakat kepada para Wali Songo, kepada Syekh Abdul Qadir Jilani dan seterusnya. Ya. Sehingga harus digeserkan kepada kecintaan pada para Habib. Dan kita sudah tahu ya bagaimana di masa lalu, di masanya Belanda itu bagaimana. Fotonya bahkan ada loh. Jamiat Khair itu yang memasang benderanya Belanda demi untuk mengucapkan hari ulang tahun Ratu Wilhelmina yang ke-25. Berarti kan sudah bisa disimpulkan bagaimana rekam jejak para habaib di masa penjajahan Belanda. Nah, lalu yang seperti itu kemudian di framing menjadi wali gutub, ya kan? Jadi produksi atau memproduksi wali gutub, yaitu sangat luar biasa masif di kalangan para Habib. Habib Ali Kuitang, Al-Wali Al-Gutub. Kemudian Habib Abu Bakar Gresik, Al-Wali Al-Gutub. Habib Soleh Tanggul, Al-Wali Al-Gutub. Dan seterusnya, semuanya wali gutub. Luar biasa ya. Nah, jadi itulah teman-teman ya, yang perlu diwaspadai. Bahwasannya rasisme